Yes, you can try it at home. Ya, yang pertama ambil selembar kertas dan gelas berisi air penuh atau tempat air minum yang berisi air penuh. Kemudian letakkan di atas meja. Kemudian tarik kertas dengan cepat. Seperti pada gambar. Apa yang terjadi? Nah, ulangi kegiatan 1 dan 2 tetapi tarik kertas secara perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi demikian? Nah, kegiatan kalian tadi merupakan salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Bagaimana pernyataan hukum 1 Newton? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya, sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, penerapan hukum 1 Newton. Perhatikan gambar, itu ada anak sedang bermain ski. Nah, ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin, sehingga gaya gesekan yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Contoh yang kedua, ketika kita naik mobil atau naik bus, kemudian direm mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Dan sebaliknya, ketika mobil atau bus itu digas secara mendadak, kita pun juga akan terdorong ke belakang. Nah, inilah yang dinamakan inersia atau kecenderungan mempertahankan posisi. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar pertama itu menunjukkan orang yang sedang mendorong mobil, 1 orang ya. Kemudian gambar kedua ada 2 orang yang sedang mendorong mobil. Manakah yang berjalan lebih cepat? Nah, kalian semua pasti akan menyimpulkan bahwa yang didorong oleh 2 orang pasti akan berjalan lebih cepat. Dari sini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Pernyataan hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini yang pertama, makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Atau A sebanding dengan F. Seperti pada gambar tadi, mobil yang didorong oleh 2 orang pasti akan lebih cepat karena gayanya juga besar. Kemudian, dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban berbeda, makin besar benda, maka semakin kecil percepatannya. Bisa dilihat itu A sebanding dengan 1/m. Artinya, jika benda itu kecil, maka percepatannya besar, dan sebaliknya. Dari situ tadi diperoleh hubungan antara gaya F, massa M, dan percepatan A adalah sebagai berikut. A sama dengan sigma F dibagi M. Atau bisa juga sigma F sama dengan M kali A. Mengapa di situ ada sigma? Sigma artinya penjumlahan atau jumlah gaya yang bekerja. Jika gayanya hanya 1 yang bekerja, maka sigmanya tidak perlu ditulis. Jika ada beberapa gaya yang bekerja, maka sigma perlu ditulis dan kita harus menghitung jumlah gaya yang bekerja terlebih dahulu. Nah, itu keterangannya
Sigma F itu gaya dalam satuan Newton, A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Coba perhatikan contoh soal. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Kita jawab, tulis dulu diketahui. M sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya F. Jawab, masukkan ke dalam rumus. F sama dengan M kali A sama dengan 10 kali 2 dan hasilnya 20 Newton. Contoh soal berikutnya. Sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Diketahui sigma F sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Kenapa sigma F? Karena di situ ada dua gaya yang bekerja. Karena arahnya berlawanan sehingga dikurangi. M sama dengan 2 kg. Ditanya percepatan atau A. Jawab, kita masukkan A sama dengan sigma F dibagi M. 10 dibagi 2 dan hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang coba kerjakan. Soal yang pertama. Sebuah mobil memiliki massa sebesar 50 kg, sedang didorong oleh 4 orang yang masing-masing mengeluarkan gaya 25 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada sebuah benda dan beberapa gaya yang bekerja. Sebuah benda dikenakan gaya seperti pada gambar di atas dan bergerak dengan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa benda tersebut? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di situ ada orang yang sedang mendayung perahu. Nah, mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang atau bisa disebut dengan aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Nah, inilah salah satu contoh dari penerapan hukum 3 Newton, di mana pernyataan hukum 3 Newton, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya atau reaksi sama besar terhadap benda ke-1, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi atau gaya aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif di situ merupakan arah yang berlawanan. Baik, anak-anak hebat,